Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Extraordinary Attorney Woo episode ke-13. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk update video lainnya. Dan agar tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Pengacara Jung akhirnya memeriksakan kondisi ke rumah sakit, karena malam sebelumnya ia mengalami batuk berdarah. Saat kembali ke kantor, pengacara Choi, pengacara Kwon, dan Junho telah menunggunya di dalam ruangan. Ternyata ia lupa bahwa mereka akan melakukan rapat. Tidak lama kemudian Yang Woo datang dengan meminta izin agar ia bisa melakukan perjalanan bisnis ke Pulau Jeju. Ternyata Yang Woo ingin menangani kasus klaim pengembalian keuntungan yang tidak semestinya, klaim pengembalian 3.000 won biaya masuk ke Hwangji-sa, sebuah kuil di Gunung Hanbek di Pulau Jeju. Namun menurut pengacara Kwon justru biaya gugatan jauh lebih mahal dari 3.000 won. Rupanya kasus tersebut merupakan kasus dari Tuan Kim Yong-bok, pemiliki bangunan tempat tinggal Yang Woo. Pengacara Jung akhirnya memutuskan agar mereka semua untuk menangani kasus tersebut dan sama-sama pergi ke Pulau Jeju. Dan meminta agar Yang Woo untuk mengambil kasus tersebut secara resmi melalui Hanbada, dan mengatur jadwal keberangkatan mereka ke Pulau Jeju. Saat sedang makan bersama dengan Junho, Yang Woo terus-terusan bercerita mengenai lumba-lumba, namun Junho masih merasa kesal karena Yang Woo yang berpikir bahwa mereka belum berpacaran. Junho pun mengajak Yang Woo untuk mampir ke rumah kakak perempuan Junho yang juga tinggal di Pulau Jeju. Pengacara Jung pun menemui CEO Han untuk mendapat izin mengenai jadwal kasus yang lainnya. Namun CEO Han mempertanyakan alasan pengacara Jung mau menerima kasus Hwangji-sa padahal kasus tersebut hanya bernilai 3.000 won dan jauh berada di Pulau Jeju. Pengacara Jung justru beralasan bahwa kasus tersebut bisa ia dan timnya tangani dan dari kasus kecil bisa saja menjadi kasus besar jika tidak ia tangani. Setelah pulang kerja, Yang Woo pergi menemui Gerami dan menceritakan rencana perjalanan bisnis ke Pulau Jeju serta apa yang dikatakan oleh Junho. Kim Min yang juga mendengar cerita dari Yang Woo menyarankan untuk Yang Woo berbicara sesuai dengan situasi saat bertemu dengan kakak dari Junho. Gerami juga mengingatkan Yang Woo untuk memakan apa yang dihidangkan oleh kakak Junho dan tidak meminta gimbap serta tidak menceritakan mengenai paus. Gerami justru mengajak Kim Min untuk ikut ke Pulau Jeju. Saat akan berangkat ke Pulau Jeju, Yang Woo dan Junho yang telah duluan menunggu, bertemu dengan pengacara Kwon dan pengacara Choi. Mereka justru terkejut saat melihat penampilan pengacara Jung yang terlihat berpenampilan begitu santai, padahal mereka akan melakukan perjalanan bisnis bukan untuk berlibur. Tidak lama kemudian Kim Min dan Gerami juga datang. Pengacara Kwon dan pengacara Choi merasa terkejut saat melihat Kim Min dan Gerami datang. Namun pengacara Jung justru tidak mempermasalahkan kehadiran mereka berdua. Saat berada di dalam pesawat, Yang Woo justru merasa takut. Untung saja Junho bisa membantu Yang Woo agar tidak merasa takut saat berada di dalam pesawat. Setelah sampai di Pulau Jeju, Junho dan Kim Min menyewa kendara untuk mereka gunakan selama di Pulau Jeju, dan saat melihat kendaraan yang disewa oleh Kim Min, pengacara Jung justru ingin pergi bersama dengan Kim Min dan meninggalkan timnya yang menggunakan mobil lain. Setelah sampai di depan pintu masuk ke Hwangji-sa, mereka semua bertemu dengan salah seorang pria penjual tiket. Ia memaksa mereka untuk membayar tiket sebesar 3.000 won per orang. Awalnya Junho dan Yang Woo mempertanyakan aturan dari mana sehingga mereka harus membayar uang masuk. Dan pengacara Choi juga merekam apa yang pria tersebut lakukan. Karena melihat hal pengacara Choi sedang merekamnya,
pria tersebut meminta agar pengacara Choi memberikan kameranya. Namun dilarang oleh pengacara Kwon. Mereka semua akhirnya membayar uang masuk ke Hwang Jisa. Mereka menuju ke penjual mie Haengbok. Pengacara Jung sangat ingin makan masakan dari kedai mie tersebut. Namun setelah mereka sampai di depan mie Haengbok, ternyata kedai mie tersebut tutup. Hal itu membuat pengacara Jung merasa kecewa. Persidangan pun dilaksanakan dengan pihak dari warisan budaya Hwang Jisa sebagai tergugat. Di awal persidangan, pihak Yang Wo memperlihatkan video yang mereka rekam saat akan melewati jalan yang juga merupakan jalan menuju ke warisan budaya Hwang Jisa. Yang Wo juga menjelaskan bahwa kejadian yang mereka alami sama dengan apa yang dialami oleh kliennya. Walaupun ia tidak akan mengunjungi Hwang Jisa, namun mereka tetap harus membayar uang masuk. Namun menurut pengacara pihak tergugat, pemungutan biaya dilakukan secara sah karena jalan tersebut merupakan jalan utama menuju ke Hwang Jisa. Yang Wo pun berpendapat bahwa pihak Hwang Jisa menarik biaya tol namun berkedok biaya masuk warisan budaya. Setelah persidangan, seorang kepala biksu dari Hwang Jisa mengajak pengacara Jung dan timnya untuk datang berkunjung ke Hwang Jisa. Saat berada di Hwang Jisa, pengacara Jung dan yang lainnya mengikuti sebuah ritual yang ternyata mengharuskan mereka membungkuk sebanyak 158 kali. Setelah selesai, mereka bertemu dengan kepala biksu yang menjelaskan bahwa dahulunya jalan yang melewati Hwang Jisa sering terjadi kecelakaan dan memakan korban jiwa. Sehingga mereka para biksu rutin melakukan upacara doa untuk mendoakan para korban. Kepala biksu juga mengajak mereka melihat warisan budaya berupa lukisan Buddha yang juga tersimpan di Hwang Jisa. Namun kini lukisan tersebut hanya disimpan agar menghindari kerusakan. Malam harinya setelah kembali ke penginapan, pengacara Kwon, Yang Wo, pengacara Choi dan Junho langsung menyiapkan semua berkas yang mereka butuhkan untuk sidang. Namun pengacara Jung justru melarang mereka semua untuk bekerja, serta meminta agar Kim Min dan Gerami untuk menyiapkan makanan untuk mereka semua. Pengacara Choi pun menawarkan diri untuk membelikan mereka semua minuman. Mendengar hal itu, pengacara Kwon pun menawarkan diri untuk menemani pengacara Choi untuk berbelanja. Setelah pengacara Choi dan pengacara Kwon kembali dari minimarket, pengacara Kwon justru mengajak pengacara Choi untuk melihat pemandangan di sekitar penginapan dan menawarkan diri untuk memotret pengacara Choi. Tidak lama kemudian ayah pengacara Kwon menelpon. Melihat hal itu, pengacara Choi menanyakan apa yang sedang terjadi kepada keluarga pengacara Kwon. Namun pengacara Kwon justru mengatakan bahwa kehidupan dia tidak untuk diceritakan kepada seorang tuan putri. Perkataan pengacara Kwon membuat pengacara Choi merasa kesal karena ia dianggap seperti tuan putri. Rupanya kehidupan pengacara Choi dan pengacara Kwon sangatlah berbeda karena pengacara Kwon harus membiayai kehidupan keluarnya serta biaya pengobatan orang tuanya. Sedangkan pengacara Choi merupakan anak dari seorang hakim yang kini naik jabatan menjadi hakim agung. Mereka berdua pun kembali ke penginapan. Pengacara Choi pun menanyakan apa yang lainnya bicarakan saat ia dan pengacara Kwon pergi. Yang Wo pun menjelaskan bahwa mereka mendengar kisah dari pengacara Kwon yang saat usia 30 tahun telah menikah namun bercerai 8 tahun kemudian. Ternyata permasalahan antara pengacara Jung dan Jisoo, mantan istri pengacara Jung, telah muncul di awal pernikahan mereka saat bulan madu. Pengacara Jung tetap sibuk dengan pekerjaannya bahkan hingga larut malam. Hal itu membuat mantan istrinya merasa kesal. Saat semuanya telah tidur, Yang Wo justru tidak bisa tidur dengan alasan bunyi suara jam terlalu keras. Gerami pun mengajak Yang Wo untuk mematikan jam yang berada di ruang tamu. Tanpa sengaja Yang Wo dan Gerami melihat pengacara Jung berada di luar penginapan sendirian.
Pagi harinya, pengacara Choi melihat Junho membawa bunga. Ia berpikir bahwa Junho yang membeli bunga tersebut. Ternyata pengacara Kwon yang melihat kejadian tersebut mengatakan bahwa ialah yang membeli bunga tersebut. Mendengar hal itu, pengacara Choi justru membuang bunga tersebut. Pengacara Kwon pun menyalakan TV yang sedang menyiarkan berita mengenai Tae Sumi. Pengacara Kwon berusaha membuat suara TV menjadi nyaring agar terdengar oleh Yang Wo, namun Yang Wo justru sibuk mencari handphonenya. Junho menemui Yang Wo yang sedang bersiap-siap untuk melihat lumba-lumba dan bertemu dengan kakak dari Junho. Junho pun menjelaskan bahwa kakaknya telah banyak menyiapkan banyak makanan namun tidak menyiapkan gimbap. Yang Wo pun mengatakan bahwa ia akan memakan semua makanan yang telah disiapkan. Setelah dari pantai untuk melihat lumba-lumba, Yang Wo dan Junho pergi ke rumah kakak Junjo. Di sana mereka bertemu dengan kakak perempuan Junho beserta dengan suaminya. Karena merasa gugup, Yang Wo justru mengatakan bahwa interior di rumah kakak Junho sangat bagus, padahal mereka masih berada di luar rumah. Mereka akhirnya makan bersama. Yang Wo berusaha untuk memakan semua makanan yang disiapkan oleh kakak Junho. Saat Yang Wo sedang pergi ke toilet, kakak Junho meminta agar Junho tidak menikahi Yang Wo dan tidak membawa Yang Wo untuk bertemu dengan orang tua mereka. Karena menurutnya Yang Wo bukanlah wanita yang bisa membuat Junho bahagia. Tanpa sepengetahuan mereka, Yang Wo ternyata mendengar semua pembicaraan mereka. Keesokan harinya, persidangan kembali dilaksanakan dengan menghadirkan seorang ahli warisan budaya Buddha. Namun tidak lama kemudian pengacara Jung justru merintih kesakitan. Dan terjatuh. Hal itu membuat semua orang yang berada di dalam ruang sidang menjadi panik. Apa yang sebenarnya terjadi pada pengacara Jung, dan bagaimana kelanjutan hubungan Yang Wo dan Junho? Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like, comment, and share video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.